Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Ustazah Ida di pembelajaran IPA kelas 8. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang zat adiktif. Zat adiktif adalah zat-zat yang apabila dikonsumsi dapat menyebabkan ketergantungan atau disebut dengan adiksi, atau ingin menggunakannya secara terus-menerus atau ketagihan. Zat adiktif alami yang biasa dikonsumsi adalah kafein yang ada dalam kopi dan tein yang ada di dalam teh. Selain minum kopi, biasanya orang akan merasa lebih segar disebabkan oleh kerja kafein. Pernahkah kamu mendengar bahwa orang yang terbiasa minum kopi kemudian tidak minum kopi akan merasa pusing? Gejala itu menunjukkan seseorang telah mengalami ketergantungan. Zat adiktif dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu yang pertama narkotika, yang kedua adalah psikotropika, dan yang ketiga adalah zat psikoaktif lainnya. Narkotika merupakan zat berbahaya yang tidak boleh digunakan tanpa pengawasan dokter. Penggunaan narkotika tanpa pengawasan dokter adalah melanggar hukum. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, menghilangkan atau mengurangi rasa nyeri, dan menyebabkan ketergantungan bagi penggunanya. Narkotika dapat dikelompokkan menjadi 3 golongan berdasarkan potensi yang menyebabkan ketergantungan, yaitu narkotika golongan 1 sangat berbahaya karena berpotensi sangat tinggi menyebabkan ketergantungan. Kemudian narkotika ini tidak digunakan dalam pengobatan, misalnya heroin atau butau, kokain, dan ganja. Selanjutnya narkotika golongan 2 berpotensi tinggi di dalam menyebabkan ketergantungan dan dapat digunakan sebagai pilihan terakhir dalam pengobatan, misalnya morfin, petidin, dan metadon. Barang ini tidak boleh dibeli dan digunakan tanpa resep dan pengawasan dokter. Inilah gambar dari morfin dan metadon. Golongan yang ketiga dari narkotika berpotensi ringan dalam menyebabkan ketergantungan dan banyak digunakan di dalam pengobatan, misalnya adalah kodein. Penggunaan narkotika sangat berbahaya bagi kesehatan, sehingga penyalahgunaan narkotika dapat merusak masa depan generasi muda. Hindarilah dan jauhilah zat-zat yang terkait dengan narkotika. Tahukah kamu bahwa barang siapa dengan tanpa hak dan melawan hukum menggunakan narkotika golongan 1 bagi dirinya sendiri, maka bisa dipidana penjara paling lama 4 tahun, golongan 2 tahun, dan golongan 3 1 tahun. Ini adalah tercantum di dalam Undang-Undang Narkotika pasal 85. Kemudian barang siapa dengan tanpa hak dan melawan hukum menggunakan narkotika terhadap orang lain atau memberikan narkotika golongan 1 untuk digunakan orang lain, dipidana penjara paling lama 15 tahun dan denda paling banyak 750 juta rupiah. Kemudian untuk golongan 2 10 tahun penjara dan denda 500 juta rupiah. Kemudian golongan 3 5 tahun penjara dan denda 250 juta rupiah. Ini adalah Undang-Undang Narkotika pasal 84. Yang selanjutnya adalah psikotropika. Narkotika dapat menyebabkan seseorang kehilangan kesadaran dan ketergantungan. Zat lain yang juga berbahaya adalah psikotropika. Zat ini merupakan obat yang berkhasiat psikoaktif
yang mempengaruhi mental dan perilaku seseorang. Misalnya, orang yang sulit tidur bila meminum obat tidur golongan psikotropika maka dapat menyebabkan tidurnya nyenyak. Oleh sebab itu, penggunaan psikotropika harus sesuai dengan resep dokter. Psikotropika dapat dikelompokkan menjadi 4 golongan berdasarkan potensi di dalam menyebabkan ketergantungan, yaitu psikotropika golongan 1 berpotensi sangat kuat menyebabkan ketergantungan dan tidak digunakan sebagai obat, misalnya ekstasi atau MDMA, methamphetamine, LSD, kemudian dan STP atau DOM, di metoksi alfa dimetil penetilamina. Psikotropika golongan kedua berpotensi kuat menyebabkan ketergantungan dan sangat terbatas digunakan sebagai obat, misalnya amfetamin, metafetamin, phencyclidine, dan Ritalin. Psikotropika golongan 3 berpotensi sedang menyebabkan ketergantungan dan banyak digunakan sebagai obat, jadi golongan 3 ya. Misalnya pentobarbital dan flunitrazepam. Golongan 4 berpotensi ringan dalam menyebabkan ketergantungan dan sangat luas digunakan sebagai obat, misalnya diazepam, clobazam, dan fenobarbital, clorazepam, dan nitrazepam, seperti pada gambar 5.15 yang digunakan sebagai obat tidur. Nah, ini gambarnya nitrazepam. Nah, tahukah kamu bahwa barang siapa yang tanpa hak dan melawan hukum menggunakan psikotropika golongan 1 di luar ketentuan hukum dapat dipidana 4-15 tahun penjara dan denda 15-750 juta rupiah. Ini Undang-Undang Psikotropika pasal 59. Selanjutnya zat psikoaktif lainnya ya. Zat psikoaktif lainnya. Ini contohnya adalah selain narkotika dan psikotropika ya, ada zat psikoaktif lainnya, contohnya alkohol, nikotin, dan kafein. Alkohol, jenis alkohol yang banyak digunakan yaitu etanol, C2H5OH. Zat ini dapat diperoleh secara alami melalui fermentasi glukosa dengan ragi atau jamur yang namanya Saccharomyces cerevisiae. Bila seseorang meminum minuman beralkohol, maka kandungan alkohol dalam darahnya akan tinggi. Kemudian menyebabkan orang itu mabuk dan mengalami penurunan kesadaran. Oleh sebab itu, orang yang mabuk tidak boleh mengendarai kendaraan. Selain etanol, salah satu jenis alkohol yaitu metanol yang biasa digunakan pada industri sebagai pelarut zat tertentu. Dalam kehidupan sehari-hari, metanol dikenal juga dengan nama spiritus. Zat ini sangat beracun ya, bila terminum dapat memutuskan saraf mata sehingga orang dapat menjadi buta atau bahkan meninggal dunia. Selanjutnya nikotin. Nikotin terdapat dalam daun tembakau. Gambar 5.13. Daun tembakau biasanya digunakan sebagai bahan pembuat rokok. Akibatnya orang yang merokok dapat lebih tahan kantuk atau lebih aktif ya. Namun demikian, merokok berbahaya bagi kesehatan karena dapat menyebabkan kanker tenggorokan dan kanker paru-paru. Coba kamu perhatikan kemasan rokok ya, pada kemasan rokok biasanya terdapat peringatan merokok dapat membunuhmu. Jadi bisa menyebabkan kanker. Nah, ini daun tembakau. Selanjutnya adalah kafein. Kafein merupakan zat yang secara alami terdapat dalam kopi. Selain ditemukan dalam kopi, kafein juga ditemukan pada teh dan dikenal dengan nama tein. Namun kadarnya tidak sebanyak kafein dalam kopi. Meskipun kafein merupakan zat psikoaktif, namun tidak ada larangan dalam penggunaannya.
Umumnya kopi dikonsumsi dengan tujuan agar tidak mengantuk. Hal ini disebabkan karena kafein merupakan stimulus yang mampu meningkatkan kerja otak. Mengkonsumsi kopi tidak dilarang, tetapi tidak dianjurkan untuk dikonsumsi secara berlebihan. Selanjutnya kita akan membahas dampak penggunaan zat adiktif bagi kesehatan. Nah, yang pertama adalah dampak penggunaan narkotika, yaitu heroin, morfin, opium, dan kodein. Penggunaan heroin, morfin, kemudian opium, dan kodein dalam jangka pendek dapat menghilangkan rasa nyeri, ketegangan berkurang, rasa nyaman, diikuti perasaan seperti mimpi dan mengantuk. Nah, penggunaan untuk jangka panjang bisa menyebabkan ketergantungan, kemudian bisa meninggal karena overdosis, menyebabkan sembelit, gangguan siklus menstruasi, dan juga impotensi bagi laki-laki. Jika dalam penggunaannya menggunakan jarum suntik yang tidak steril, maka bisa tertular berbagai penyakit berbahaya seperti hepatitis dan HIV atau AIDS. Kemudian ganja, efek jangka pendeknya yaitu akan timbul rasa cemas dan gembira menjadi satu, banyak bicara, tertawa terbahak-bahak, halusinasi, berubahnya perasaan waktu yang sebenarnya lama dikira sebentar ya, dan ruang jauh dikira dekat. Nah, ini bisa menyebabkan halusinasi ya. Peningkatan denyut jantung, mata merah, mulut, dan tenggorokan kering. Efek jangka panjangnya dapat menyebabkan daya pikir berkurang, motivasi belajar turun drastis, ya, perhatian keluar sekitar berkurang, radang paru-paru, daya tahan tubuh menurun, dan gangguan sistem peredaran darah. Yang selanjutnya adalah kokain. Efek jangka pendeknya yaitu rasa percaya diri meningkat, banyak bicara, rasa lelah hilang, kebutuhan tidur berkurang, dan halusinasi, penglihatan, serta perabaan. Efek jangka panjangnya yaitu kurang gizi, anemia, kerusakan pada hidung, dan bisa juga gangguan jiwa. Dampak penggunaan psikotropika. Penggunaan ekstasi, metilen atau MDMA, ya, metilen dioksi metamfetamin, dan sabu metamfetamin dalam jangka pendek dapat menyebabkan terjaga atau tidak tidur, kemudian rasa riang, perasaan melambung, rasa nyaman, dan meningkatkan keakraban. Namun setelah itu akan timbul rasa tidak enak, murung, nafsu makan hilang, berkeringat, ya, rasa haus, badan gemetar, jantung berdebar, dan tekanan darahnya meningkat. Dalam jangka panjang dapat menyebabkan kurang gizi, anemia, kemudian penyakit jantung, gangguan jiwa, ya, pembuluh darah di otak dapat pecah sehingga mengalami stroke atau gagal jantung yang mengakibatkan pada kematian. Nah, setelah menggunakan obat Nipam atau nitrazepam pada gambar 5.12 tadi, dalam dosis tertentu seseorang akan merasa tenang dan otot-otot mengendur. Jika dosis penggunanya tinggi, ya, maka dapat menyebabkan gangguan bicara, gangguan persepsi, dan jalan sempoyongan. Jika dosis lebih tinggi lagi, akan dapat menyebabkan penghambatan pada pernafasan, koma, bahkan kematian. Nah, yang terakhir dampak penggunaan dari zat psikoaktif lainnya. Inhalansia, ya, dapat menyebabkan kematian mendadak akibat kekurangan oksigen atau karena ilusi, halusinasi, dan persepsi yang salah, misalnya merasa dapat terbang, ya, sehingga orang yang mengkonsumsi terjun dari tempat yang tinggi. Ya. Kemudian penggunaan inhalansia jangka panjang bisa menyebabkan kerusakan otak, paru-paru, ginjal, dan jantung. Alkohol, ya, yang masuk ke dalam tubuh akan masuk ke dalam pembuluh darah menuju otak dan menekan kerja otak. Akibatnya pada jangka pendek dari mengkonsumsi alkohol yaitu mabuk,
Jalannya sempoyongan menyebabkan keinginan untuk merusak, ya. Dapat menyebabkan kecelakaan akibat mengendarai kendaraan dalam keadaan mabuk. Dalam jangka panjang, alkohol dapat merusak hati, merusak kelenjar getah lambung, kerusakan sistem syaraf, ya, menyebabkan gangguan jantung, dan meningkatkan risiko kanker. Pada ibu hamil, pencandu alkohol akan melahirkan bayi yang cacat. Selain nikotin, ya, dalam rokok juga terdapat sekitar 4.000 senyawa termasuk tar dan karbon monoksida yang berbahaya bagi tubuh. Nah, perhatikan gambar 5.15 tadi. Senyawa-senyawa ini dapat menyebabkan kanker, ya. Gambarnya di bawah nanti, ya. Senyawa-senyawa pada rokok ini dapat menyebabkan kanker paru-paru, kemudian penyempitan pembuluh darah, penyakit jantung, tekanan darah tinggi, dan impotensi. Nah, ini gambar 5.15. Rokok terdiri dari banyak zat yang berbahaya bagi tubuh, ya. Selain nikotin tar, ya, ada yang lainnya, ada formalin, ada geranol, toluen. Ya, ini biasa digunakan sebagai bom atau dinamit. Kemudian hidrasin, ya, bahan ini digunakan sebagai salah satu bahan bakar roket, dan seterusnya. Ada karbon monoksida, karena pembakarannya tidak sempurna, ini bisa meracuni tubuh. Kemudian ada urea, gitu ya, yang dia juga terdapat di dalam urin, juga bisa digunakan sebagai pupuk. Nah, ini sangat berbahaya. Metanol, ya, zat beracun yang biasa digunakan sebagai bahan bakar, ya, yaitu spiritus dan pelarut pelitur, gitu ya. Kadmium, logam yang biasa digunakan sebagai bahan pembuatan baterai. Nah, ini juga ada di dalamnya. Aseton, bahan yang biasa digunakan sebagai penghilang kutek. Nah, kemudian bahkan hidrogen cyanida, ya, ini biasa digunakan untuk meracuni tikus dan seterusnya, ya. Jadi kalian harus mempertimbangkan, ya, apakah penggunaan rokok bagi kalian itu lebih menguntungkan ataukah lebih merugikan. Demikianlah pembahasan kita tentang zat adiktif. Semoga bisa bermanfaat, dan mohon maaf jika ada kekurangan. Kita akhiri video kali ini dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.